Inilah dia bangsa yang paling jahat, paling brutal, yang akan membunuh siapapun yang manusia yang mereka jumpai. Jumlah mereka, kata Rasulullah, dalam 1000 orang manusia ketika itu 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Cuma satu yang kita. Maka tidak ada satupun manusia di bumi boleh melawan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Nabi Isa pun dengan Imam Mahdi beserta orang-orang beriman disuruh oleh Allah lari dan bersembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj. Singkatnya, Ya'juj dan Ma'juj langsung Allah yang akan musnahkan dengan kekuasaan Allah. Lalu bumi kembali menjadi aman dan tenang. Imam Mahdi menjadi khalifah pada fasa kelima. Inilah dia masa-masa aman. Masa-masa aman. Tidak ada satupun manusia di muka bumi berperang. Tidak ada bencana-bencana alam di mana-mana. Bahkan seluruh hewan buas dibuat jinak oleh Allah. Seluruh binatang-binatang berbisa diangkat bisanya oleh Allah. Seluruh manusia makmur sejahtera. Tidak ada yang miskin. Tidak ada satupun orang-orang miskin di muka bumi. Bahkan kata Rasulullah SAW, hidup di dunia bagaikan hidup di dalam surga. Senang betul. Masa-masa aman. Inilah dia janji Allah, tegaknya kembali khilafah Islamiyah memimpin seluruh dunia dengan konsep kenabian. Nah, pada masa ini akan terjadi 3 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja MTB. Matahari terbit dari sebelah barat. Hanya 1 kali saja terbitnya. Setelah sebelumnya bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Lalu kemudian matahari diperintahkan oleh Allah, kembalilah engkau ke tempat biasanya engkau berada, dan muncullah dari tempat biasanya engkau tenggelam. Matahari pun terbit dari sebelah barat, naik sampai ke pertengahan atas. Sampai di atas, matahari kembali tergelincir menuju ke arah barat dan tenggelam seperti biasa. Besoknya matahari terbit seperti biasa dari arah timur. Pada waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu firman Allah surat An-Naml. Surat An-Naml ayat yang ke-82. Keluar dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa, berkaki banyak, bertangan banyak. Binatang ini sangat baik dan ramah. Dia boleh berbicara dengan bahasa manusia mana saja. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini memberi tanda dengan cepat kepada manusia yang dijumpainya. Dia muncul di 3 tempat yang berbeza, di waktu yang berbeza. Kemunculan terakhirnya adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Dia bagi tanda kepada manusia. Apabila dia jumpa manusia yang beriman, dia tahu mana yang beriman, mana yang tidak. Allah yang bagi tahu dia. Maka cincin Sulaiman diusapkan ke wajah orang itu. Kata Rasulullah, wajah itu menjadi bersih, menjadi bersinar, putih dan indah. Ketika dia berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke atas kepalanya, sedikit menghitamlah wajah orang itu. Maka antara manusia beriman dengan manusia kafir dengan mudah dapat ditandai hanya dengan melihat warna kulit wajah. Tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, ini dia. Tanda besar kiamat yang ke-7. Ini adalah akhir keberadaan orang Islam. Apa ini? Ini nama binatangnya Dabatul Ardi ya. Dabatul Ardi ya. Kalau yang ini angin lembut. Angin lembut. Berbau wangi kasturi. Dan angin ini bersumber dari Yemen. Tapi angin ini ternyata angin yang membawa kematian. Sumbernya dari Yemen. Baik. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, seluruh orang beriman meninggal dunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Oke, ini adalah finish. Maksud finish itu apa? Orang Islam yang beriman di muka bumi selesai sampai di sini, tak ada lagi baki. Tanda besar kiamat ke-8, 9, 10 kita sudah tak ada. Maknanya ini kabar baik. Kiamat, kehancuran alam semesta, orang Islam tidak akan pernah menyaksikannya. Alhamdulillah. Dan Nabi bersabda,
Setelah habis seluruh orang Islam di muka bumi, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. 1 atau 2 generasi. 1 generasi menurut ilmu sosial, 1 generasi menurut ilmu sosial adalah 25 tahun, tuan-tuan. 25 tahun. Sejak kita lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia 25 biasanya manusia menikah. Dalam menikah, dia pun melahirkan anak. Lahir anak dianggap sudah lahir generasi baru. Maka 1 generasi adalah 25 tahun dalam ilmu sosial. Nabi bersabda tadi hadisnya, selama di bumi ini masih ada baki 1 saja orang yang masih punya iman kepada Allah, Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Sementara kita tahu seluruh orang beriman serentak wafat dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Berarti setelah ini 40 tahun lagi. Sesuai tidak? Sesuai, ini 25. 1 atau 2 generasi kata Nabi. Nah, ini berarti antara 25 tahun ke 50 tahun. Dan Nabi mengatakan di hadis tadi 40 tahun lagi. Berarti sesuai. Masya Allah ya. Tapi kita sudah tak akan menyaksikan kejadian itu. Amin. Baik, nah dari start ke finish, kalian akan mengalami 5 fase sejarah. Fase sejarah pertama adalah fase kenabian, di mana umat ini langsung Nabi Muhammad yang pimpin, dan ini berlangsung selama 23 tahun. Kemudian setelah itu kalian akan memasuki fase kedua, di mana umat ini dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dengan konsep kenabian. Rasul berkata lamanya 30 tahun. Ini sudah selesai pula. Setelah habis masa khilafah, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini ternyata yang paling panjang, paling lama, 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga seluruh ahli sejarah sepakat mengatakan sudah selesai. Kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turkiya pada tarikh 3 bulan Mac 1924. Fase ketiga sudah selesai. Kita masuk pada fase keempat. Ini fase tergelap, fase terberat, fase mulkan jabariyat, fase penguasa-penguasa diktator di muka bumi. Inilah fase kediktatoran. Ciri khasnya tidak ada khilafah Islamiyah di sini. Dan Islam dan kaum muslimin pada fase ini betul-betul dizalimi, ditindas di mana-mana. Betul tidak? Ini fasenya. Terasa apa tidak Bapak Ibu? Fase di mana ini sangat luar biasa. Dan ujian buat imannya orang-orang beriman pada masa ini sangat berat. Sangat berat. Maka wajar kalau kata Rasulullah bersabda, pada fase itu orang yang istiqomah dan sabar, nilai pahala mereka pada masa itu setara daripada 50 pahala para sahabat. Kaget para sahabat dengarnya. Ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum, 50 kami pahalanya atau 50 mereka? Nabi berkata 50 kalian. Hebat orang-orang yang istiqomah pada fase keempat ini. Sabar dalam berislam, istiqomah dalam menjalankan agama. Orang-orang ini akan dapat ujian yang berat, maka diberi pahala oleh Allah, pahala yang besar. Tapi pada masa ini kata Nabi, akan banyak umatku yang paginya beriman, sorenya murtad. Akan ada yang sore masih beriman, besok paginya sudah kafir, murtad, hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara kedudukan, posisi, jabatan, hanya gara-gara iming-iming dunia, dia rela melepaskan imannya, menjual agamanya. Ini fase keempat, fase kita. Dan pada fase inilah terjadinya 4 tanda besar kiamat yang pertama. Oke, nah sekarang Rasul bersabda dari start ke finish ini, ternyata ada penjelasan dari Rasulullah berapa lama sebenarnya masa ini. Masya Allah, ini punya kajian khas. Kajian ini disebut dengan umur umat Islam, dari start ke finish. Umur umat Islam. Saya tak bahas dulu sekarang. Silakan buka YouTube, dengarkan kajian saya. Buka YouTube, tulis saja nama saja, Zulkifli Muhammad Ali. Itu keluar semua. Atau Uzma Media TV Channel, Uzma Media
TV channel. Silakan, semua kajian saya tentang apa saja lengkap di situ. Baik tuan-tuan yang mulia, jarak masa ini akan membuat bapak ibu semuanya terbelalak. Percaya tak percaya, Rasulullah menyebutkannya. Ternyata tak lama lagi kita semua akan sampai pada tanda besar kiamat yang ke-7. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bila mana bapak mendengarkan kajian tentang Dajjal. Kajian tentang Dajjal ini ada 3 tanda besar. 1, 2 Romawi, 3 Romawi. 3 tanda besar. Yang ini 1, 2, 3 sudah berlaku ketiga-tiganya. Sejak 4 tahun yang silam sampai sekarang sudah berlaku. Yang kedua pun sudah terjadi sejak 2004. Dan yang ketiga sudah diumumkan, startnya 2019. Ini yang mengumumkan para pakar bumi dan alam kita bahwa akan terjadi kemarau ekstrim seluruh dunia 3 tahun berturut-turut. Ini pun sudah diumumkan dari 2019 sampai 2022. Apabila manusia yang paling celaka ini sudah sebentar lagi akan keluar, tentu saja berarti dukhon lebih dekat lagi masanya dengan kita. Maka Nabi mengatakan Al-Mahdi akan keluar, dibaiat di depan Ka'bah nanti dalam usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati usia 40 tahun dia akan dibaiat di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim. Tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi kata Rasulullah, apabila sudah terjadi huru-hara di seluruh dunia, khususnya Timur Tengah. Apabila salji sudah turun di negeri Arab, apabila sungai Efrat sudah kering airnya dan ancaman perang dunia akan terjadi, apabila seorang raja yang menguasai Mekah Madinah meninggal dunia, ada 3 putra mahkota yang keturunannya akan saling begaduh dan ribut. Dan sejak Februari 2015 Raja Abdullah wafat, digantikan oleh Pangeran Salman. Ketika itu ada 3 putra mahkota, Pangeran Salman, Pangeran Tolal, dan Pangeran Mukrin. Dan sekarang anak-anak para putra mahkota ini sedang begaduh, ribut hebat-hebatan. Betul tidak? Kita semua mendengarkan ya wafatnya seorang raja penguasa Mekah dan Madinah. Dan 3 putra mahkota setelahnya, keturunannya akan saling bertembung memperebutkan kekuasaan Mekah Madinah. Rasulullah berkata, tidak satu pun dari mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan langsung dipimpin oleh keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah. Masya Allah. Wafatnya Raja KSA. Setelah itu, apabila terjadi tahun bencana, tahun-tahun bencana, ini tahun ini yang akan berlaku adalah gempa-gempa di mana-mana, gunung-gunung berapi meletus, tsunami di mana-mana, kehancuran ekonomi global. Seluruh dunia akan kembali dipaksa menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Uang kertas kalian pada saat itu sudah tidak akan berlaku lagi. Orang akan kembali menggunakan emas dan perak. Jadi percayalah Pak, Bitcoin atau electronic money tidak akan berjaya menguasai dunia. Karena ke depan, masih di masa jayanya uang kertas ini, kita semua akan menyaksikan kembalinya dunia menggunakan emas dan perak. Percayalah, karena ini ada hadisnya dari Nabi Muhammad